hari ini? Semoga kita selalu dalam nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini Ustazah akan melanjutkan taujih tentang keutamaan menyegerakan sholat. Kemarin Ustazah sudah menjelaskan arti sholat ya. Jadi sholat itu adalah sarana komunikasi kita dengan Allah Maha Pencipta kita. Kemudian sholat adalah doa. Di dalamnya terdapat doa dari takbiratul ihram hingga ke salam. Nah, hari ini keutamaan menyegerakan sholat. Namun sebelum pada materi pokok untuk menyegerakan sholat, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, keutamaan menyegerakan sholat sama seperti halnya ketika kita berada di stasiun kereta api. Kemudian pada audio orang dari stasiun memberitahukan bahwa kereta akan segera datang. Apa yang kita lakukan? Iya, bersiap-siap karena kereta yang akan membawa kita sudah datang. Sama dengan halnya sholat anak-anak. Ketika azan sudah berkumandang, maka kita akan segera menyiapkan sesuatu untuk segera sholat, seperti menyiapkan wudhu, ya kan? Nah, kemudian ketika kita mendengar hayya 'alas sholat, nah itu artinya ayo kita mendirikan sholat. Berarti kita harus segera menuju ke masjid, terutama bagi laki-laki. Kemudian dilanjutkan dengan hayya 'alal falah, ya kan? Nah, mari kita menuju kemenangan. Kemenangan dari apa, Ustazah? Iya, di sini artinya mari kita menuju kemenangan dari melawan hawa nafsu, melawan syaitan. Karena ketika azan itu pasti ada godaan syaitan untuk nanti, ditunda nanti, membuat kita malas untuk segera bertemu dengan Allah, membuat kita malas untuk segera berdoa kepada Allah. Kemudian ketika kita sudah mampu untuk bangkit dari kemalasan dan segera menuju masjid atau segera mengambil air wudhu, Masya Allah, berarti kita berhasil melawan syaitan. Nah, itu salah satu keutamaan menyegerakan sholat. Apa tadi yang pertama? Melawan hawa nafsu, melawan kemalasan, ya. Jadi melawan syaitan, kita menang dari syaitan. Kemudian yang kedua, keutamaan menyegerakan sholat adalah jadi ketika kita menyegerakan sholat, kita bisa dengan khusyuk, dengan tenang. Karena di setiap bacaan sholat adalah doa. Nah, ketika kita berdoa dengan khusyuk, kita berdoa dengan tenang, dengan memaknai setiap kandungan doanya, maka insya Allah Allah akan mendengar dan segera mengabulkan doa-doa kita. Masya Allah, senang bukan kalau Allah segera mengabulkan doa-doa kita, nggih? Nah, kemudian yang ketiga ketika kita segera menyegerakan sholat, insya Allah hati akan menjadi lebih tenang, anak-anak. Kenapa? Karena hati kita sudah memenuhi panggilan Allah untuk segera menghadap, mohon berdoa. Kemudian kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, ya. Nah, kemudian apakah menyegerakan sholat itu ada perintahnya, Ustazah? Ada. Salah satunya pada potongan surat Quran, surat An-Nisa ayat 103 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya sesungguhnya sholat telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Nah, pada firman Allah tersebut dijelaskan bahwa sholat itu sudah ada waktunya. Di mana sholat subuh itu jam berapa? Dulu ketika pada zaman Rasulullah tidak ada jam, tapi berlangsung dengan baik. Sekarang kita sudah ada jam, sudah ada azan, kita tahu azan subuh itu jam berapa, kemudian azan zuhur jam berapa, ya kan? Jadi sangat mudah sekali anak-anak di zaman kita sekarang untuk segera menyegerakan sholat. Di zamannya sudah merdeka,
tidak ada raja yang kafir, tidak ada perang seperti pada zaman Rasulullah, ya. Jadi kita harus segera menyegerakan sholat. Insya Allah ketika kita menyegerakan sholat, maka insya Allah doa kita segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, seperti itu keutamaan menyegerakan sholat. Anak-anak walaupun di rumah, harusnya sholatnya bisa terjaga waktunya. Kemudian apalagi kalau untuk anak laki-laki bisa di masjid, tapi untuk pandemi ini setidaknya di rumah tidak apa-apa, tapi harus tepat waktu, ya. Nah, kemudian untuk anak-anak, sholat itu perlu diingat, dibiasakan sejak dini untuk selalu tepat waktu, ya, di awal waktu. Jadi insya Allah melatih untuk kedepannya, ya. Terima kasih untuk tauji hari ini, cukup sekian. Semoga tauji ini bermanfaat dunia akhirat untuk anak-anak, bahkan untuk ustazah sendiri. Nah, terima kasih waktunya anak-anak. Sebelum ustazah mengakhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.